Halo anak-anakku, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan mempelajari materi PJOK kelas 5 tema 2 subtema 2 tentang permainan rounders. Untuk itu anak-anak siapkan diri baik-baik, konsentrasi dan selalu bersemangat di dalam pembelajaran materi tema 2 subtema 2 ini. Baik anak-anak, mari kita melihat di buku Penjasorkes, buku paket PJOK. Kita membuka di pembelajaran yang kedua tentang permainan rounders. Minggu kemarin kita sudah membahas di subtema 1, yaitu berkaitan tentang pengertian permainan rounders, kemudian gerak dasar permainan rounders. Lalu kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu di poin C, lapangan rounders. Dan untuk poin C ini adalah subtema yang kedua. Sehingga hari ini kita akan membahas secara mendetail tentang lapangan rounders. Di sini kita akan melihat ukuran-ukuran lapangan, kemudian peralatan permainan, dan selanjutnya cara bermain rounders. Kemudian jangan lupa di info Penjasorkes, ini juga penting untuk dipelajarin. Namun yang lebih diutamakan adalah tentang ukuran-ukuran lapangan rounders, kemudian dengan peralatan permainan. Jadi mari yang pertama kita melihat poin 1 ya, yaitu bentuk lapangan. Jadi bentuk lapangan rounders adalah segi 5. Jadi anak-anak harus ingat ya, bentuk lapangan rounders adalah segi 5. Kita melihat lagi ukuran panjang. Ukuran panjang sisi-sisinya adalah 15 meter. Nah, ini ukuran sisi-sisinya ya. Panjang sisi-sisinya ini 15, 15, 15, 15, 15. Ya, jadi bentuk lapangan rounders adalah segi 5. Segi 5-nya seperti ini dan panjang sisi-sisinya adalah 15 meter. Jadi perlu diingat ya. Kemudian selanjutnya kita melihat tempat hinggap. Jadi tempat hinggap terletak pada setiap sisi lapangan. Jadi ada 5 tempat hinggap, yaitu tempat hinggap 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kembali kita melihat di lapangan tempat hinggap ya. Nah, di sini kita melihat tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, tempat hinggap 3, tempat hinggap 4, dan tempat hinggap yang kelima. Jadi kalau nanti di soal ditanyakan berapa tempat hinggap dalam permainan rounders, maka akan disebut atau dijawab dengan tempat hinggap rounders ada 5. Jadi kita melihat lagi selanjutnya. Ini ada keterangan-keterangan. A sebagai apa? A ini adalah tempat pelambung. B ini adalah penjaga belakang. C ruang tunggu. Mana C ruang tunggu yang ini? Kemudian D adalah tempat memukul. D. Kemudian 1 sampai 4. Mana? 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah tempat hinggap. Kemudian yang kelima adalah tempat ataukah home base. Jadi anak-anak perlu perhatikan. Mohon maaf, memang kita tidak bisa mempraktekkan hal seperti ini karena kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu materinya perlu kita pelajarin karena nanti ujian ataukah soal yang akan keluar di saat penilaian harian
PTS maupun PAS nanti kemungkinan besar akan keluar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi baik anak-anak, untuk bentuk lapangan tadi kita sudah membahas, yang mana lapangan rounders ada segi 5, kemudian tempat hinggapnya ada 5. Itu yang perlu kalian perhatikan dan pahami. Kemudian panjang sisi-sisinya adalah 15 meter. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua tentang peralatan permainan. Di situ kita melihat ada beberapa peralatan permainan. Yang pertama atau poin A, alat pemukul, kemudian bola. Selanjutnya kita buka lembaran lagi. Di situ ada tempat hinggap dan D adalah tempat pelambung. Kita kembali lagi ke halaman ini. Kita melihat alat pemukul. Alat pemukul rounders biasanya terbuat dari kayu dengan diameter 7 cm. Panjangnya berapa? Kita lihat panjang kurang lebih 80 cm. Bagian pegangan lebih kecil dibandingkan dengan bagian ujung pemukul. Alat pemukul seperti apa? Kita lihat ini. Ya, ini adalah alat pemukul. Bagian pemegangnya yang bisa digenggam oleh tangan itu lebih kecil, sedangkan yang untuk memukul bola itu dia lebih lebar dan lebih tebal. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu tentang bola. Bola yang digunakan dalam permainan rounders adalah bola yang terbuat dari karet. Beratnya 80 gram sampai 100 gram. Jadi ingat, berat bola adalah 80 gram sampai 100 gram. Jika tidak memiliki bola rounders, kamu dapat menggantinya dengan bola tenis. Ya, jadi bola tenis ini pasti anak-anak sudah tahu, kita sering menggunakan di saat permainan melempar bola ke kaki teman. Di situ kita menggunakan bola seperti ini. Jadi bola itu bisa digunakan untuk permainan rounders. Ya, bolanya seperti apa kita lihat di gambar 213 seperti ini. Ini tidak asing lagi untuk anak-anak kelas 5 ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke poin C, tempat hinggap. Ini juga sangat penting karena beberapa kali soal sering keluar seperti ini. Tempat hinggap dalam permainan rounders biasanya terbuat dari serabut kelapa atau kapuk yang dibungkus dengan kain. Bentuknya mirip seperti bantal. Nih, ini bentuknya seperti bantal. Ya, mohon maaf, anak-anak pasti belum tahu bentuknya seperti apa, karena memang di sekolah kita belum disiapkan seperti ini. Apalagi di masa corona seperti ini, kita juga tidak bisa bermain rounders. Jadi kita melihat ukuran. Ukurannya adalah 38 cm kali 38 cm. Tebalnya berukuran antara 5 cm sampai 12. Kemudian kita lanjut lagi. D, poin D, tempat pelambung. Tempat pelambung atau pitcher ya, pitcher please. Itu berukuran 6 cm kali 15 cm. Tempat pelambung. Kita lihat kembali lagi di lapangan ya. Ini ada tempat hinggap. Di mana tempat pelambung tadi? Ya, tempat pelambung kita melihat di sini. Di poin A. Mana poin A? Tempat pelambung ada di sini. Ini titiknya ya. Tempat pelambung. Jadi sudah ada keterangan-keterangan. Itu anak-anak perlu pelajarin ya. Baik, kita kembali ke belakang lagi ya. Bagaimana cara bermain rounders? Permainan rounders memilih
memiliki aturan permainan tersendiri. Ini diuraikan seperti satu. Permainan Rounders dimainkan oleh 2 regu. Setiap regu terdiri atas 18 orang. Itu setiap regu ya. Kemudian setiap regu ada 12 orang pemain inti dan 6 orang pemain cadangan. Berarti di dalam permainan 12 orang yang tampil untuk setiap regu. Kemudian kita lanjut lagi. Nomor 2, permainan dimulai dengan cara diundi. Satu regu yang menang undian menjadi regu pemukul dan bermain lebih dulu, sedangkan satu regu yang kalah menjadi regu penjaga. Jadi permainan dimulai dengan cara diundi, bisa juga dilakukan strategi daripada wasit itu sendiri. Seperti kita lihat dalam permainan sepak bola, ada yang menggunakan koin, kemudian dibuang atas kesepakatan kaptennya, itu mana yang tampil di bagian gambar di bagian atas, maka dialah sebagai pemenangnya. Ataukah seperti yang Pasabon lakukan di sekolah setiap kali permainan beregu, yaitu dengan menarik kayu ya, ataukah lidi. Ada yang panjang dan pendek, dan yang panjang adalah tim regu yang berhak duluan untuk memukul bola. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga. Semua anggota regu pemukul masuk ke dalam ruang bebas kecuali yang sedang bermain, sedang memukul bola, dan pemain yang berada di tempat hinggap. Mohon maaf, ini harus dijelaskan di dalam praktek. Tetapi Pasabon akan melihat hal-hal yang mana yang akan ditanyakan nanti di soal ketika penilaian harian atau ke tugas soal-soal ataupun dalam PTS, soal PTS. Kita lanjut yang keempat. Anggota pemukul maju satu persatu secara berurutan. Oke, ini kita lewatin. Kemudian yang berikutnya, setiap anggota pemukul memiliki 3 kali kesempatan. Jadi baik anak-anak, tolong ingat, setiap anggota pemukul memiliki 3 kali kesempatan untuk memukul bola. Apabila pukulan pertama atau kedua sudah berhasil, anggota tersebut diperbolehkan untuk berlari ke base ataukah ke tempat ruang yang nyaman atau tempat hinggap. Jadi tolong diingat, setiap anggota pemukul memiliki 3 kali kesempatan. Jadi beberapa poin-poin ini yang mana yang Pasabon akan bahas, berarti itu perlu dipelajarin karena akan diberikan tugas atau soal berkaitan dengan hal ini. Kita lanjut lagi. Yang keenam, setelah berhasil memukul, pemain berlari ke base atau tempat hinggap nomor 1, lalu nomor 2, nomor 3 hingga ke base yang kelima secara berurutan. Jadi kalau dikatakan secara berurutan berarti kita tempat hinggap pertama kita lari ke tempat hinggap 1, jangan langsung ke 2 atau ke 2 langsung ke 5. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, setiap base ya ataukah tempat hinggap hanya boleh dihinggapi oleh 1 orang pemain dan 1 orang penjaga. Ketika pemukul memukul bola, kemudian dia lari yang pertama ke tempat hinggap 1. Kemudian giliran pemain kedua untuk memukul, maka otomatis pelari yang satu yang hinggap di tempat 1, dia otomatis harus lari ke 2. Sehingga yang pemukul yang kedua tadi berhak untuk datang hinggap di tempat 1, karena aturannya tadi mengatakan bahwa tidak boleh ada 2 orang hinggap 1 tempat hinggap tadi atau 1 pos ini. Baik, kita masuk ke poin yang ke-8. Cara mengalahkan lawan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menyentuh bola ke tubuh pemain atau pemukul.
sebelum dia sampai ke base ataukah ke tempat hinggap. Sedangkan yang kedua dengan menginjakan kaki pada base atau tempat hinggap yang dituju pelari sambil memegang bola. Oke, maaf anak-anak, hal ini harus dimengerti melalui praktek. Namun karena tadi sudah disampaikan prakteknya tidak mungkin kita lakukan. Untuk itu maka Pesabon menjelaskan hal-hal penting aja ya yang berkaitan dengan nanti persiapan untuk ujian PTS. Jadi kita cukup sampai membahas di poin yang ketujuh. Mungkin materi kita itu berakhir sampai di sini. Kemudian jangan lupa silakan melihat di rangkuman ya. Ini rangkuman. Ini sangat penting. Jadi mengingatkan kembali materi dari subtema 1 sampai subtema 2 ada di sini. Namun perlu diketahui bahwa anak-anak tentunya supaya bisa menguasai materi lebih jelas perlu harus membaca kembali. Mohon maaf jika penjelasan Pasabon kali ini kurang dipahami, dimengerti. Namun Pasabon yakin, Pasabon percaya buku ini masing-masing anak sudah ada. Jadi anak-anak perlu membacanya secara mendetail. Namun apa yang dijelaskan Pasabon ini perlu diingat, beberapa poin yang Pasabon bahas itu perlu diketahui, diingat karena kemungkinan akan keluar di soal. Terlebihnya ukuran-ukuran dari bentuk lapangan, berapa meter sisi-sisinya, berapa tempat hinggap, kemudian alat pemukul itu diameternya berapa, panjangnya sekitar berapa, kemudian berat bola seperti apa, berapa gram berat bolanya, itu perlu dikuasain. Untuk itu anak-anak jangan lupa tetap bersemangat di dalam membaca materi-materi yang ada, kemudian siapkan diri, jagalah kesehatan, karena PTS kita sudah mendekat waktunya, sehingga kita harus benar-benar sadar akan kesehatan, kemudian sadar akan bagaimana kita sebagai seorang pelajar. Tentunya pasti buku tidak terlepas dari kalian. Jadi membaca itu adalah sangat penting. Jika ada kekurangan dari penjelasan Pasabon ini, silakan nanti bisa japri di nomornya Pasabon apa yang kurang dipahami, apa yang kurang dimengerti. Untuk itu anak-anak, selamat belajar, tetap bersemangat, selalu menjaga kesehatan. Setelah selesai membaca, Pasabon beri kesempatan 30 menit, kemudian akan Pasabon berikan soal di Google Drive. Di situ kalian akan menjawab. Semoga dengan kejujuran kalian bisa mengerjakan soal dengan pemikiran sendiri tanpa bantuan orang tua, kakak atau teman, ataupun dengan menyontek atau membuka buku. Kita harus melatih diri kita, harus jujur terhadap diri sendiri. Oke anak-anak, Pasabon yakin, Pasabon percaya anak-anak kelas 5 pasti tetap bersemangat. Oke, selamat berjuang di dunia pendidikan, terkhusus di sekolah SD Santo Yusuf. Dah.